Mengenal aku satu natur, bukan mengenal aku dua natur. Apa satu natur itu? Rasul, utusan Tuhan. Itu kesaksian siapa? Kesaksian Yesus. Bagaimana kesaksian Bapa tentang si Rasul? Ya, Yesus mengatakan, Bapa mengatakan berdasarkan Yesus, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan, mengutus ke bumi ini seorang nabi, seorang rasul lahir tanpa ayah namanya Yesus. Berarti kesaksian Bapa, Yesus adalah utusannya, kesaksian Yesus dirinya adalah utusannya, maka yang benar di sini adalah kesaksian Yesus itu rasul. Adapun kesaksian saudara kita Kristen, oh dia memang manusia ketika di bumi, tapi setelah di atas dia bukan lagi manusia. Itu kesaksian bohongan. Kesaksian bohongan itu kesaksian dogma, doktrin. Karena sudah terlanjur jadi Kristen, jadi mau tidak mau, suka ataupun tidak, mereka harus mati memperjuangkan itu. Nah, makanya kalau kita tanya nih, apa kesaksian Yesus tentang dirinya sehubungan dengan kekristenan? Apa kesaksian Yesus tentang Advent? Apa kesaksian Yesus tentang gereja? Apa kesaksian Yesus tentang Katolik? Apa kesaksian Yesus tentang Kristen, Protestan? Apa kesaksian Yesus tentang kitab Roma, kitab ini, kitab itu? Apa kesaksian Yesus tentang orang-orang di luar Yahudi? Itulah kesaksian yang betul. Itu sederhana kok itu, sederhana. Jadi orang boleh mati memperjuangkan kepercayaan, keyakinan, boleh. Tapi ada juga yang orang mati karena kepercayaan taklid buta. Dasarnya sekarang ini apa? Ya kesaksian Yesus dong. Karena Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, tanpa kesaksian Bapa, maka kesaksianku itu tidak betul. Nah sekarang kesaksian Bu Darni kalau Yesus itu Tuhan, apakah disaksikan oleh Yesus? Apakah juga dipersaksikan oleh Bapa? Kalau iya, selesai kita. Berarti kami Islam yang salah. Silakan. Oke. Nah, satu. Di dalam Yohanes 9 ayat 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat Dia, melihat Elohim, tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau ini, Dialah itu. Luar biasa. Siapa berani ngomong para nabi mengatakan seperti itu? Mengatakan Dia adalah Elohim. Satu. Yang kedua, lalu perempuan Samaria itu sewaktu datang ke sumur, ya, Yesus mengetahui suami daripada perempuan Samaria itu ada 5. Di situ makanya perempuan Samaria itu memanggil dia Tuhan. Oh, dia ini Tuhan, dia ini Nabi. Karena dia mengetahui rahasia hidupku. Tahu rupanya Bang Juma rahasia hidupku kayak mana? Paling Bang Juma tanya-tanya tetanggaku, baru Bang Juma tahu rahasia aku bagaimana. Tapi kalau Tuhan, tanpa dikasih tahu, tanpa diselidiki kiri kanan, atas belakang, Dia tahu apa rahasia hidupku. Begitu juga dengan perempuan Samaria itu. 2. Yang ketiga, Filipus. Filipus bertanya, di manakah Bapak itu, Guru? Bah, sudah sekian lama kau bersama-sama aku, Filipus. Kau nggak kenal kau Bapak itu siapa? Akulah dia. Orang Batak bilang, Auma, Jahobai, katanya. Luar biasa. Akulah dia. Sudah sekian lama kau Filipus bersama-sama dengan aku. Belumkah kau kenal Elohim itu? Akulah dia. 3. Yang keempat. Ya, yang keempat, orang Kristen mengaku Yesus Tuhan. Semua umat manusia, 1 Korintus 5 ayat 10, akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Kalau dia utusan, kalau dia hanya hamba, kalau dia hanya nabi, enggak seluruh manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Enggak. Ya, karena dia Tuhan, maka semua manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Yang keempat, yang kelima. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Di akhir zaman ya, di akhir zaman. Hanya Tuhan yang membangkitkan di akhir zaman. Kalau dia sekelas nabi, utusan atau hamba apalagi, atau manusia apalagi, takkan mungkin dia bisa membangkitkan kelak di akhir zaman. Yang kelima ya. 6.
Wih, banyak kali loh, banyak kali. Dah. Yang keenam, apa lagi? Wahyu. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang akan datang. Jelaslah hanya Tuhan Yesus yang akan datang, tidak ada yang lain. Para nabi apalagi, enggak kelasnya itu, ya. Kalau enggak Yesus menentukan, enggak akan datang dia. Di akhir zaman hanya Tuhan Yesus yang akan datang. Jelas. Udah 6. Hanya 6 ini aja, aku nggak bisa digoyahkan loh, nggak digoyahkan guys. Makanya aku tetap di dalam pendirianku, Yesus adalah Tuhan. Dan aku sampai hari ini setia menunggu kedatangannya. Karena kami akan nanti melihat wajah Tuhan kami itu yang sebenarnya. Kami akan melihat muka dengan muka. Yang mana nanti kami lihat, itulah wujudnya Elohim itu di dalam Yesus. Duduk di kursi, duduk di sebelah kanan Elohim. Di sebelah kiri mana ada kosong? Enggak ada. Karena Elohim itu roh yang tak kelihatan. Wujudnya yang kelihatan, itulah siapa? Yesus. Berbahagia kami orang Kristen. Silakan. Iya, sekali Nampak lagi kok. itu imannya orang Kristen. Itu imannya orang Kristen, bukan imannya Yesus. Kalau Yesus imannya jelas. Jadi kata Yesusnya gini, firman yang kau dengar dari aku, firman yang keluar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jelas kok itu. Jadi adalah satu kebodohan jikalau kita putar kasetnya berkata, aku adalah Soeharto, penguasa Indonesia. Aku adalah presiden. Lantas kemudian orang gila menganggap kaset itu adalah Soeharto dan presiden. Padahal si kaset hanya mengeluarkan suara berdasarkan apa yang berasal daripada si pemilik suara. Kasetnya bukanlah orang itu. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku. Bukan dari aku. Akulah Alfa dan Omega, itu bukan dari tubuh jasadku, itu dari Tuhanku. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu cuman modal mulut doang. Firman Tuhan dititip di mulutku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan, Bu Darni, itu dari Bapakku yang telah mengutus aku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya itu adalah kekal. Enggak. Kau dong yang mengatakan itu kan mulut lo. Lul, aku kan udah bilang, yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku. Aku ini cuman kaset. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 7 nomor 28, waktu Yesus mengajar di Bait Elohim, ia berseru, memang aku kamu kenal. Orang-orang Yahudi mengenal Yesus nih tetapi kamu tidak mengenal Bapa. Ya lucu ini. Memang kamu mengenal aku ini kaset. Kau kenal aku, tapi kamu tidak mengenal yang terekam suaranya itu siapa. Memang aku kamu kenal. Kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jedar. Orang berakal sederhana pahamnya. Dengan data seperti itu aja udah gugur kepercayaannya. Kalau yang hanya berdasarkan doktrin dan dogma. Tapi kalau sudah cangkangnya sudah sampai ke langit ketujuh, memegang kemudian kepercayaan nenek moyangnya yang tanpa dasar pijakan kuat itu, tak akan mungkin goyah. Karena iblis juga butuh pengikut. Jadi kalau hari ini Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, ya sudah. Lalu apa yang membuatnya orang-orang ini menuhankan dirinya? Apanya? Oh kuat, dia badannya kayak Hulk. Bukan. Oh dia bisa jalan di atasnya. Bukan. Membangkitkan. Bukan. Tapi apa? Ucapannya apa itu? Akulah Alfa dan Omega. Padahal Wahyu 1 nomor 1 jelas itu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Untuk ia sampaikan kepada hamba-hambanya. Cie.
cinta buta bertepuk sebelah paha. Jadi nggak ada. Kalau dikatakan barang siapa yang melihat aku dia sama melihat Bapa. Islam itu enteng kali. Itu ilmu tai gigi tuh yang kayak gitu. Siapa melihat Yesus melihat Tuhan, enteng kali. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini makrifat. Sederhana kok itu, sederhana. Bagi orang berilmu, Allah mengatakan bahwasanya wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Berarti siapa yang melihat aku sama halnya melihat penciptaku. Siapa yang melihat lemari sama halnya melihat tukang lemari. Siapa yang melihat alam semesta ini sama halnya melihat penciptanya. Barang siapa yang melihat aku sama melihat. Ya emang karena kau itu ciptaan. Dengan melihat apapun itu kita sama halnya melihat Tuhan. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Alamak ilmu tai gigi. Jadi saudariku, kalau Anda punya agama tidak ada dasar pijakan kesaksiannya dari Yesus, ya udah, jangan ikut debat. Itu ajarkan di gereja aja, jangan ajarkan depan umum. Karena Yesus itu bersaksi tentang dirinya, tentang hidup kekal, tentang penghakiman. Kenapa dia diberi penghakiman? Kan jelas dalilnya. Dan Bapa memberikan kuasa penghakiman kepadanya sebab dia adalah anak manusia. Ketahuan. Bang Suma kalau dikasih kuasa menghakimi, nah susun diri lo, gue hakimi pasti. Sayangnya yang dikasih kuasa itu Yesus. Yesus yang dikasih kuasa, maka dia yang berkuasa menghakimi. Menghakimi siapa? Menghakimi orang yang tunduk kepada perintahnya dan orang yang mengaku tunduk kepada perintahnya, tapi yang diikuti adalah perintah iblis. Enggak, yang kayak gitu-gitu mah sederhana. Yesus turun ke bumi nih, sekarang hari ini di hadapan Bang Suma nih. Dia ngomong kayak gini. Hai Suma, ya paman, ketahuilah apa yang harus aku ketahui. Aku ini adalah Tuhan. Oh ye, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, aku percaya. Aku percaya. Tapi karena aku waras, pasti karena kewarasanku ini tahu persis dia sedang menyampaikan firman Tuhannya. Kutanyalah dia, lu serius ngomong gitu? Yakin lo? Di saat engkau itu punya ekor, di saat kau itu punya kaki, tangan, gigi dan seterusnya, kau ngaku Tuhan? Ah, masa Bang Suma nggak tahu sih? Sudah sekian lama kau belajar Bang Suma, sudah sekian lama kau mengikuti aku, kau masih bertanya apakah aku benar atau tidak? Ini aku sudah mengucapkan perkataan Tuhanku. Makanya Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 apa kata dia? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diberi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim, maka dia adalah Tuhan, maka dia adalah Bapa. Dan apa yang sudah diputuskan Bapa tidak bisa dibatalkan. Syalalalala. Makanya Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus menjadi Bapa, menjadi Elohim bagi Fir'aun. Sederhana kok itu. 2025 kok masih ada yang mau menganggap makhluk keluar dari kuburan Tuhan, gimana sih? Jadi apapun yang terlontar dari mulutnya Yesus itu ucapan utusan. Sedangkan Tuhan mengatakan apa? Di dalam kitabnya orang-orang Yahudi. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang utusan, bukan Yesus dong, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya, dalam belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak selama zaman dahulu kala. Bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Tengok.
khotbah Petrus, kisah para Rasul 2 nomor 22. Apa kata Petrus? Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, yang telah dijadikan menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, yang melakukan mukjizat-mukjizat, kekuatan-kekuatan, apalagi mukjizat-mukjizat, kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan Elohim melalui perantaraan wakilnya, utusannya, dutanya, yaitu Yesus. Makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih hebat daripada kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi seorang Budarni. Bahwa kesaksianku itu, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang justru bersaksi tentang aku, kalau aku adalah utusan Bapa. Masalah generasi. Jadi bagi orang waras, ilmu-ilmu yang dalil-dalil yang dibawa Budarni itu hanya ya level tai gigi, nggak ada apa-apanya, nggak ada rasa-rasanya. Apa yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku. Jadi sekalipun kau mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, orang berakal tidak akan mungkin datang menyembah Yesus. Karena Yesus sudah menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti kaset. Sama seperti flash disk yang diputar. Bukan flash disk itu yang punya ucapan, tapi dia mengeluarkan ucapan itu. Sederhana kok itu. Kalau mau waras tapi ya. Kecuali kalau mau gila perman ya terserah. Saya kira begitu saudara-saudaraku. Ya. Mudah kok itu untuk kita pahami. Yesus, I love Yesus. Engkau adalah Nabi, engkau Rasul bagi Bani Israel. Maafkan jika masih ada anak keturunan Adam yang menganggapmu Tuhan. Itu karena mereka terlanjur luka di dalam otak. Demikian. Jadi Bang Juma menolak semua apa yang aku utarakan. Padahal ini adalah tulisan-tulisan murid-murid, ya kan? Yohanes. Itu adalah murid paling terdekat dengan siapa? Dengan Yesus. Bang Juma, umur Bang Juma kurasa belum ada ya 50 ya. Belum ada ya. Ada umurmu 50 Bang Juma? Belum Ibu, tapi ingat Ibu. Itu Yesus mengatakan, sabar. Yesus mengatakan penyesat itu sesama dengan Yesus. Oke, mute Jadi Bang memang Juma. sudah tua. Giliranku. Ini giliranku Bang Juma. Nah, tadi kan Bang Juma semua menolak perkataan-perkataan murid Yesus. Sementara Yohanes ini yang bersama-sama dengan dia. Silakan. Namanya juga kalian tidak beriman kepada Alkitab. Hanya untuk mengucak-acik Alkitab ini. Enggak apa-apa. Namanya kita diskusi. Yang tadi 6 ya. Tadi sudah 6. Sekarang yang ke-7. Markus 2 ayat 10. Yesus bisa menghapus dosa dunia. Bisa rupanya Nabi menghapus dosa dunia. Bisa rupanya manusia biasa, bisa rupanya utusan, bisa rupanya hamba menghapus dosa dunia. No, nggak bisa. Hanya sekelas Tuhan baru bisa menghapus menghapus dosa dunia. Yang kedua, yang ke-8. Tadi udah 6, 7, 8. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus adalah wujud daripada Elohim itu. Ada rupanya para malaikat, para nabi atau utusan atau nabi. Para nabi adalah wujud daripada Elohim. Enggak ada. Karena enggak apa? Enggak sekelas dengan Tuhan Yesus. Yang ke berapa sekarang? 9. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu, katanya. Emangnya siapa berani para nabi ngomong aku dan Bapa? Kayak akulah. Walaupun aku paling hebat di kota Medan ini, mana mungkin aku berani mengatakan aku dan Bapa satu, aku dan Elohim satu? Oh tidak. Yang berani mengatakan itu karena dia penguasa. Lalu yang ke-10, Yohanes 8 ayat 24. Akulah dia, katanya tadi sama Filipus. Aku penguasa kota Medan ini. Mana berani aku ngomong akulah Elohim? Enggak berani aku. Getar pun mulutku, walaupun sekelas apa kejagoanku, kekayaanku di kota Medan ini, takkan mungkin aku berani. Ya. Yang ke-11, Yesus akan menyediakan tempat.
Yesus berkata, aku akan datang kembali. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Di mana sekarang berada Yesus? Di surga. Di surga berkuasa. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Dan akan menyediakan tempat bagi kami. Mana ada para nabi ngomong berani kayak gitu? Ada berani para nabi ngomong seperti itu? No. Gak berhak dia, gak punyanya surga itu. Hanya Yesus yang berhak. Karena dia adalah Tuhan, penguasa alam semesta ini. Yang ke-12. Matius 5 ayat 20. Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Mana ada para nabi ngomong berani mengampuni dosa orang? Enggak ada berani. Yang ke-13. Matius 9 ayat 6. Yesus mengampuni dosa lagi. Kembali ya di ayat itu. Lalu dikatakan lagi, Matius 5 ayat 21, ahli Taurat itu menyatakan Yesus itu menghujat Elohim. Karena Yesus mengatakan dosamu diampuni. Apa kata ahli Taurat ini? Siapa ini yang mengampuni dosa? Hanya Elohim, hanya Hasem katanya. Tapi ini Yesus kenapa bisa mengampuni dosa? Salah satu karena itulah dia dihujat. Mengatakan menghujat Elohim, menghujat Hasem. Karena itulah dia maka disalibkan. Karena dia mengatakan dosamu diampuni. Baca itu di ayat Matius 5 ayat 21. Orang-orang ahli Taurat itu terheran-heran. Kenapa bisa anak ini mengampuni dosa? Mengampuni dosa. Sementara yang bisa mengampuni dosa hanya Hasem, katanya. Lalu, kenapa dikatakan aku adalah utusan Bapa? Iya dong, dia utusan Bapa. Karena dia datang dari surga. Dia datang dari sang firman itu. Datang mengosongkan diri. Datang mengambil rupa manusia. Datang ke bumi ini untuk misi penyelamatan dunia. Para nabi nggak bisa melakukan itu, Bang Joma. Nggak bisa. Hanya Tuhan sekelas Tuhan. Sebenarnya Elohim yang mau turun ke bumi. Karena Elohim adalah penebusmu. Ada ayatnya di dalam Yesaya. Bagaimana dia mau turun? Dia tak kelihatan, dia tak bisa terhampiri. Maka dia mengutus dirinya, mengutus firman-Nya menjadi manusia. Turun ke bumi. Luar biasa, ayatnya 14. Masih banyak lagi. Tetapi kalian menolaknya, kalian mentertawakannya. Itu seperti, apa kata Bang Juma tadi? Itu ayat-ayat yang Ibu Darni bawa itu seperti kayak mencongkel-congkel gigi aja katanya. Ya itu bagi Bang Juma. Karena kalian tak percaya. Nyatanya kelak di akhir zaman Tuhan Yesus yang datang untuk menyelesaikan semua ini, masalah yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, Yohanes 9 ayat 39, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jadi sampai hari ini aku deal masih tetap Yesus adalah Tuhan. Bukan seperti judul yang ada di room ini, Yesus bukan Tuhan. Karena yang buat ini adalah di luar dari kekristenan yang menolak Yesus adalah Tuhan. Gak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau di undang-undang kita ya dikatakan di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya room ini yang membuat ini ditangkap seharusnya. Tapi karena di Indonesia ini adalah mayoritas, suka-suka hati kalian lah membuat judulnya. Tapi nggak apa-apa lah. Itulah ya sudah ada 14 data yang saya bawa bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Yang paling luar biasanya Yesus mengetahui rahasia perempuan Samaria itu. Dan Yesus juga mengetahui siapa si Petrus. Sewaktu dia menggebu-gebu, aku paling depan, kata si Petrus. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, dia mengetahui Petrus ke depan akan menyangkal dia. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku, kata Yesus. Itu karena dia Tuhan, dia mengetahui apa yang ada di hati orang. Sudah 2 tadi ya. Tadi perempuan Samaria. Tahu dia 5 suami perempuan itu. Dari mana tahu dia? Barusan dia bertemu dengan si perempuan Samaria itu. Tapi dia tahu suaminya ada 5. Bayangkan satu suami pasti itu berhubungannya lama dulu. Putus, nyambung lagi. Suami kedua. Pasti lama itu. Putus, nyambung lagi. Sampai 5. Kok tahu Yesus sampai 5 suaminya? Mana ada ditanyanya ada kiri kanannya? Enggak. Karena dia Tuhan. Sama dengan Petrus. Dari mana tahu dia Petrus itu akan menyangkal? Karena dia Tuhan. Begitu Bang Juma. Silakan. Iya. Kalau yang kayak begitu, nampak kali kan harusnya Bu Darni itu bilang gini, mana ada Tuhan seperti itu? Mana ada Tuhan seperti itu? Tapi Bu Darni lucu. Mana ada nabi seperti itu? Levelnya nabi rupanya Tuhan ya.
Kalau yang terkait dengan hal-hal seperti itu, Bu Darni, Nabi Isa alaihissalam utusan Tuhanku mengatakan, "A'unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum." Nabi Isa tahu apa yang kamu makan di rumahmu, apa yang kau simpan di rumahmu. Meskipun Nabi Isa tidak datang ke rumahmu, beliau tahu. Beliau tahu kenapa? Dia utusan Tuhan, Cak Ayu. Dibilang Yesus itu hebat. Level Isa alaihissalam, tanah liat loh, tanah liat ditiupnya. Hidup jadi burung. Tepuk tangan untuk Nabi Isa. Tapi apakah orang berakal akan menyembah dia? Hah? Membangkitkan orang mati Nabi Isa itu. Tapi apakah orang berakal akan menuhankan dia? Tidak. Karena itu bagi Tuhan cuman ece. Tuhan kok cuman selemah itu. Cuman bisa membangkitkan orang mati doang. Satu. Itu pun biiznillah. Atas izin Tuhannya. Berdoa dulu dia. Alamak. Lalu kemudian kita ini ingin menyembahnya. Kemana akal ini? Sesakti apapun Yesus. Ku bilang dari tadi. Yesus datang ke bumi dan berkata, "Wahai Bang Suma." Ya paman. Aku yang menciptakan alam semesta. Tidak akan membuat saya jatuh cinta untuk menuhankan dia. Tapi jatuh cinta bahwa dia adalah Rasul utusan Tuhan. Oh wajib. Menjunjung tinggi Yesus itu. Kami memuliakan beliau. Masya Allah. Jadi kalau Yesusnya datang, Bang Suma, ya paman, aku loh yang menciptakan alam semesta. Aku yang mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia loh Bang Suma. Dan aku yang akan menjadi hakim nanti. Ya saya beriman Cak Ayu. Saya beriman. Tetapi dia sebagai manusia yang diberi kuasa itu. Bukan Tuhan. Tuhan kok kayak Yesus, selevel Yesus. Gimana ada Tuhan kayak begitu? Tidak cocok. Manusia Yesus itu yang mulia ini jadi Tuhan gak cocok. Dia adalah manusia. Tuhan kita itu wow, gak bisa digambarkan. Ini udah jelas-jelas jadi bayi, diobok-obok sama orang, kok dibilang Tuhan. Adapun mujizat-mujizatnya kan dia udah katakan. Kesaksianku lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Seorang Bu Darni. Bahwa seluruh mujizat, seluruh pekerjaan, seluruhnya. Pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Titik. Bagaimana dengan perkataannya? Yohanes 12:49 itu loh. Yohanes 14 nomor 24 itu loh. Jelaskan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kalau Yesus mengatakan sesuatu yang dahsyat, itu bukan dari dirinya. Kan tadi sudah dibilang. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Lah bagaimana kalau Bu Darni yang bersaksi tentang Yesus? Yesus bersaksi tentang Yesus sendiri itu tidak benar. Melainkan Bapa lah yang membenarkan, memberi validasi terhadap kesaksiannya. Itu baru betul. Jadi saudariku, kami tidak mengatakan bahwa Anda harus seperti kami. Anda harus seperti Dinda Arom. Enggak. Tapi setidaknya wong Anda perhatikan hidup dunia ini sementara loh. Hidup kekal itu nanti di sono. Kalau kita salah memahami dalil, bahaya. Kalau kita lebih mengedepankan doktrin, bahaya. Coba, Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48 itu. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Jelas kok itu. Ada enggak penghakiman? Ada enggak ucapan Yesus untuk menyembah dia? Ada enggak ucapan Yesus kemudian untuk menjadi Advent, menjadi Kristen, menjadi Katolik? Ada enggak? Ada enggak ucapan Yesus untuk menyetarakan dia, menghakikatkan dia, mengatakan dia adalah Tuhan yang turun ke bumi mengosongkan diri? Ada enggak? Ada enggak pernyataan-pernyataan Yesus seperti itu? Enggak ada. Enggak ada.
Nggak ada ucapan-ucapan Yesus kayak gitu, nggak ada. Jadi ketika Yesus berkata bahwasanya dalam Yohanes 12:48 itu, ingat, belum ada perkataan kitab Wahyu. Belum ada perkataan 13 surat Paulus. Belum ada perkataan pengantar-pengantar Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu nggak ada. Sementara yang menjadi hakimnya adalah perkataan-perkataan Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Bahaya ini. Bahaya. Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang telah. Telah itu berarti sudah. Bukan perkataan yang muncul belakangan dari Paulus, dari Lukas, bukan, tapi perkataan yang telah aku sampaikan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Jadi kami umat Islam itu kuat. Kami tidak akan goyah dengan surah-surah Paulus, dengan ungkapan-ungkapan orang di Pulau Patmos itu kami tidak goyah, karena itu bukan ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu adalah ucapan-ucapan yang Yesus sampaikan sebelum terjadi tragedi penyaliban kepada penggantinya. Itulah ucapan Yesus. Dan ucapan itu yang akan kelak menjadi hakim. Ada nggak Islam di situ bisa dihakimi? Nggak bisa. Kenapa? Yesus selama 3 tahun melakukan penginjilan, konsentrasinya hanya kepada mahasiswa yang bersilsilah dari darah Yakub. Ente berkata, engkau diutus untuk Bani Israel. Ente mau menghakimi gue? Macam-macam lu ya. Kenapa dikatakan menghakimi dunia? Karena kata Yesus di dalam Yohanes 12:31, dunia sedang dihukum. Dunia sedang dihukum. Sekarang juga dunia dihukum. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Kenapa dia menghakimi dunia? Karena ajaran menyembah, menuhankan, mempelintir ajarannya itu sudah mendunia. Agama Kristen, Katolik, Advent sudah mendunia, mengajarkan manusia menyembah dirinya. Maka dia datang menghakimi dunia. Bukan menghakimi Yerusalem aja. Kenapa? Karena Yerusalem itu hanya sebagian kecil yang menolaknya. Yang besar itu yang mendunia. Advent, Katolik, Protestan, Pantekosta, itulah yang sudah mendunia, yang akan dihakimi oleh Yesus. Dan kisi-kisi penyalibannya, kunci jawabannya sudah dibocorkan. Apa itu? Yohanes 12 nomor 48. Itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Itu udah jelas kok. Yang menjadi kata kunci jawaban penghakiman Yesus ketika ia datang adalah ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan kepada kaumnya, kepada umatnya. Hai kau 12 murid Yesus, dengarkan. Bila mana kau kedapatan ketika Yesus datang ternyata kau keluar dari bangsa Israel mengajarkan Injil, maka tunggulah kau akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kata Yesus di dalam Matius 25 nomor 41, enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk. Enyahlah engkau ke dalam api neraka jahanam kekal bersama dengan iblis dan para malaikatnya. Kalau ada 12 murid di antaranya keluar dari Yerusalem, di luar daripada domba-domba yang sesat mengajarkan ajaran Yesus, maka siap-siap aja akan dihakimi. Kenapa? Dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada kalian. Apa pesan guru kalian kepada kalian? Kamu dilarang keluar Yerusalem, kamu dilarang ke bangsa lain. Bahkan masuk ke kota Samaria aja kalian dilarang. Melainkan kalian hanya diperintahkan kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Kapan kalian keluar dari sono, kalian akan dihakimi oleh Yesus. Yang Advent ini bukan Yesus ngajarin, bukan. Tidak ada kesaksian Yesus tentang Advent, itu nggak ada. Malah ketika ada orang calon Advent datang, anakku sembuhkan, oh Tuhan. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba. Betul. Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar imanmu ibu, kamu memang anjing yang makan sampah. Silakan mendapatkan apa yang kamu kehendaki. Ya sembuh anaknya. Jadi pengikut nggak? Enggak. Gimana mau pengikut Yesus hanya untuk domba? Sehingga begitu Bu Darni,
Jadi kalau misalnya ibu menjual Yesus itu Tuhan, silakan. Itu hak ibu. Negara ini menjamin kok untuk setiap bangsa warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi kami juga punya hak menjalankan agama kami. Bahwasanya penyembah-penyembah dari manusia itu disebut kufur. Dan kami pun diajarkan kemudian dalam agama kami untuk bersiar, untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu hanya Allah. Dan tidak ada dalilnya di kitab Anda, Tuhan itu hanya Yesus. Itu celakanya itu di situ. Jadi silakan dengan imannya ibu, kami dengan iman kami. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu makhluk Tuhan yang bertuhan kepada Tuhan yang benar. Hanya saja dia akan turun menjadi hakim untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya. Yesus malu di hadapan Bapa karena banyaknya orang yang menuhankan dirinya padahal dia tidak pernah mengajarkan itu. Makanya dikatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena menjual nama Yesus, tapi bukan ajaran Yesus. Tralalalala. Lanjut. Dari kunci G, dari cowok bang, nadanya bang, dari kunci G bang. Cantik itu, enak. Dari kunci G. Saya biasanya dari kunci set. Biasanya. lanjut. Itu dari bingung sudah. Silakan itu. Kok bingung? Kan kita kan punya peraturan. Oh Kalau iya. lawan main kita bicara, kita harus diam dong. Ya. Gitu, supaya Kami teratur. juga harus diam ya. Kita semua teman-teman siap diam, siap pusing. Lanjut. Nah, tadi aku dengar jawab pertanyaan Bang Juma. Tidak ada kesaksian tentang Advent, kan gitu? Ya, enggak lah pula ada. Lucu Bang Juma ini. Jaraknya aja sudah beda. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari, katanya kepada muridnya yang 12, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu menjadi penjala manusia. Mana ada dibilang Yesus, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu menjadi penjala Bani Israel. Enggak ada. Berarti Yesus itu untuk semua orang. Untuk seluruh bumi ini. Maka dia memanggil murid-muridnya. Aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia. Kenapa ada Advent? Karena sudah terjala. Orang-orang Advent sudah setia dengan hukum-hukumnya. Makanya dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Organisasi Advent sudah setia melakukan kehendak Bapa, yaitu yang tercatat di dalam 10 hukum. 1. Tidak ada ilah lain selain Hasem. Orang Kristen, Hasemnya tetap Hasem, yaitu firmannya menjadi manusia, wujudnya itulah Yesus. Bukan ilah-ilah yang lain. Dia masih tetap satu paket. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepadanya, kepada patung itu. Jangan kau beribadah di sekitar patung itu. Umat Advent, organisasi masih Advent hari ke-7, nggak ada melakukan itu. Haram ada patung di dalam gereja. Bersih gereja masih Advent hari ke-7. Baik di rumah pun nggak boleh, kecuali sebagai hiasan, bukan untuk disujuti. Bungkuk awak kepada patung itu, kepada batu itu, contoh ya kan? Nggak bisa. Itu makanya ada hukumnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama aku sembarangan. Kita menyebut nama Hasem itu, nama Tuhan Yesus itu harus dengan kusut. Kata kalian bilang bahasa Islamnya ya kan, bahasa Indonesianya kusut, teratur. Kita nggak boleh menyebut nama Tuhan Yesus, penggal kepalanya, buang. Nggak gitu. Tuhan Yesus, potong lehernya, tampung darahnya halal. Oh, nggak bisa seperti itu. Itu datang dari iblis. Nah, yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari Sabat adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kata Yesus. Kami lakukan organisasi Advent setia sampai hari ini. Kelima, hormati orang tuamu. Kita hormati orang tua kita. Kalau sudah tua dia kita rawat, ya kita hormati. Yang keenam, jangan menbunbon. Nggak boleh. Kita lakukan. Ketujuh, jangan berzina. Jangan mencuri. Ke-8. Ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia.
Semua kami lakukan, dikumandangkan itu di mimbar-mimbar gereja Masehi Advent hari ke-7. Mungkin Kristen yang lain pun mengumandangkan itu. Karena kami kan umat Yesus. Jadi jangan bilang tidak ada kesaksian tentang Advent, HKBP, dan lain-lain tentang Kristen. Ada. Tapi mungkin ada yang melawan, mungkin ada yang melanggar. Nah, tetapi masih ada umatnya yang sisa. Umat-umat Kristen yang sisa masih ada, yaitu jangan ku bilang hanya umat Advent, tapi orang-orang yang setia dan percaya dengan perintah-perintahnya sampai hari ini. Karena dikatakan di dalam 2 Yohanes, ya, aku baca pakai ayat ya, hukumnya ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim Hasem, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Apa perintah-perintahnya? Yaitu 10 hukum. Kami Masehi Advent hari ke-7 masih setia dengan ini, harus dikumandangkan ini. Setiap mimbar pengkhotbah para pendeta atau para pertua-tua gereja selalu mengumandangkan 10 hukum, gak bisa dibuang itu. Yang 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Elohim tapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau saya percaya kepada Yesus, aku harus tetap setia dengan hukum-hukumnya. Jadi ada pernyataan Yesus, kesaksiannya tentang Advent. Itulah sekarang yang berdiri organisasi Masehi Advent hari ke-7, yaitu Kristen yang masih setia dengan hukum-hukumnya. Itu dia. Kalau Bang Zuma mengatakan, mana ada validasinya? Yesus ngomong kayak gitu. Ya nggak ada dong ngomong kayak gitu. Dia kan sudah naik ke surga. Lalu kan Yesus kan menyarankan agar dijala manusia itu, agar dibawa kepada kebenaran. Domba-domba itu harus dibawa agar semua kita menjadi apa? Selamat. Gitu, nggak ada yang tersisa. Bukan hanya Bani Israel saja domba-dombanya, tidak, masih ada di luar kandang dari Bani Israel, yaitu sampai ke Pancur Batu, sampai ke Medan. Itulah dapatlah terjalalah Bu Darne, inilah dia. Maka sampai hari ini aku masih pengikut Yesus. Kalau kalian menolaknya silakan. Kalau saya masih setia, bukan seperti Bang Arom. Mana kenal Yesus ke Pancur Batu itu? Kok ke Pancur Batu dibawa? Mana kenal Yesus Pancur Batu? Penginjilannya sampai ke Pancur Batu. Gitu, silakan. Jadi kan dia ngomong 10 hukum Taurat. 10 hukum di Taurat itu, Bu. Ibu coba baca Galatia 2:16 itu, nah. Ngapain lagi pakai 10 hukum itu kalau udah Galatia 3 ayat 24 enggak kau baca, Arom? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang loh. Makanya dibuang itu. Makanya sering ku bilang gini, Bu. Makanya sering ku bilang lah sama mereka itu ya. Bilang, kenapa lah kita harus pakai surat-surat Paulus itu? Kenapa kita nggak pakai surat-surat pengajarannya Yesus aja gitu? Biar lebih konkret gitu loh, Bu. Paulus juga nggak ada berbeda. Cuma manusia-manusia yang memutarbalikkan. Ya coba Ibu baca. Paulus juga mengatakan hukum Taurat di Efesus. Ibu baca dulu. Hukum Taurat dipersatukan. Jangan hanya itu baca. Bacalah juga Galatia 3 ayat 24. Paulus mengatakan hukum Taurat, hukum moral, hukum 10 penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Hukum Taurat dipersatukan di dalam Yesus. Jadi yang paling utama adalah Yesus. Jadi kalau sudah utama Yesus, nggak mungkin aku pembunbun, nggak mungkin aku perjinoi, nggak mungkin aku penyembah berhala, nggak mungkin aku pencuri. Pasti aku setia dengan hukumnya. Gitu. Si Belender yang mempelintir-pelintir ayat Paulus. Iblisnya ketua semua nih dari ini. Iblisnya ketua semua dalamnya. Payah, berat. Ketua-ketua PAC DPP. Gitu, Gini loh Bu Darni, maksud Bang Arom, Galatia 2 nomor 16 sama Galatia 3 nomor 24 itu saling tarik menarik gitu. Jadi yang mana yang mau dijadikan pedoman? Coba jelaskan. Galatia 2 nomor 16, apabila kamu mengerjakan hukum Torah maka Yesus tidak berguna bagimu, kan begitu. Iya. Nah, sementara Galatia 3 nomor 24 tadi harus dikerjakan. Itu saling bertolak belakang. Coba Bu jelaskan bagaimana cara menyatukan kedua ayat tersebut belakang gitu. Katanya Bang Erik, yang paling utama adalah Yesus gitu. Jadi dia sepaket sebenarnya hukum Taurat dengan Yesus. Waktunya Bang Yuma loh, belum. Makanya gini Bu Darni. Makanya sering ku bilang alangkah baiknya kita gunakanlah
pengajaran-pengajaran Yesus, jangan menggunakan surat-surat Paulus. Sering ku bilang begitu Bu Dani. Karena gini, gesekan yang terjadi diskusi itu, ketika diskusi itu terjadi karena ada pembacaan data, di mana kalau kita menggunakan 10 hukum Taurat, itu kan di Efesus 3-nya udah jelas dibatalkan. Kemudian di Galatia 2 ayat 16 juga sudah jelas tidak berlaku Kristusnya, gitu loh. Alangkah baiknya kalau di pengajaran Yesus benar bahwa dia datang tidak meniadakan hukum Taurat. Bahwa di Lukas 16 ayat 17 bahwa sebelum langit dan bumi ini lenyap, satu titik iota pun dari hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Kemudian di Markus kalau nggak salah, barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat akan menduduki tempat tertinggi. Barang siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat akan mendapatkan tempat terendah. Gitu loh. Makanya alangkah baiknya kalau mau membahas hukum Taurat, kita menggunakan data-data yang memang itu melalui pengajaran Yesus Kristus pada saat hidup. Bukan saat setelah kebangkitan di mana tertulis di surat-surat Paulus. Karena itu jadi gesekan Bu ketika diskusi. Itu yang dibuat jadi kontradiksi nantinya. Pada saat diskusi nggak ketemu titik temunya gitu loh Bu. Nggak ketemu karena apa? Karena teman-teman ini, si blender ini, Bang Jul ini, bukan karena dan yang blender. lain-lain. Mereka Karena nggak mengetahui semua karena selengkap-lengkapnya tulisannya, Bu. ajaran Paulus. Karena tulisannya Tunggu dulu. beda-beda, Taruhlah Bu. dikatakan Paulus di situ. Kan Emang Paulus blender maksud ini, Yesus. blender ini baca Tunggu, dia. Iya, Blender ini Arom. baca dia. Paulus mengatakan, Arom, Yesus yang paling utama katanya. Gak perlu hukum Taurat, tapi Yesus paling utama. Jadi kalau Yesus sudah paling utama, sudah barang tentu melakukan ini tadi. Mana mungkin aku umat Yesus, tapi aku pembumbun, pencuri. Kenapa aku disenggol aja dari tadi aku diam, blender ku giling nanti nih Tok nih ya. Dari tadi aku aja disenggol, Bah. Iya kan, Aku karena diam. kalian makanya diobrak-abrik. Mana apa yang tertulis? Tertulis kami memahami apa yang tertulis. Iya, Nggak kenapa boleh blender, kalian memblenderkan. Coba satu dalil ya, itu nih ya. Matius 24 nomor 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Memakai namaku kata Yesus. 1 Korintus 4 nomor 15. Apa kata Paulus? Karena akulah dalam Kristus Yesus. Tuh, Paulus memakai nama Yesus, sedangkan Yesus mengatakan waspada terhadap orang yang memakai namaku dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, Paulus memakai nama Yesus loh. Apalagi mau dibantah lagi? Apalagi? Ayo, sekarang mengikuti percaya perkataan Yesus atau Paulus? Yesus berbicara di Matius 24 nomor 5. Paulus berkata di 1 Korintus 4:15. Ayo, percaya siapa ini sekarang nih? Dang ding ding dang dung dak ding dak ding 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 deng 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 deng. Jangan pakai itulah nadamu blender. Kau itu Jadi bagus gimana? nadamu itu. Aku pun masih kesel Jadi sama gimana? nada itu. Jadi gimana? Slow lah Rom, slow. Ini jelas. Silakan udah Bang Cema. Silakan Abang dah. Lanjut Bang. Baik. Enggak, ini dulu jawab. Oh, iya, lanjut Bang. Ya lanjut. Jadi sedikit. Iya. Gimana? Yang mana yang mau dijawab ini? Yang tadi 1 Korintus 4 nomor 15 dengan Matius 24 nomor 4 Bang. alamak. Berat itu. Ayo silakan. Mungkin Bu Darni mau jawab atau Saudara Junaidi. Junaidi pelawak ini. Jadi Bu Darni yang terkait tadi Bu Darni, yang Ibu mengatakan Ibu ditugasi untuk mencela manusia. Pahami Bu, Anda tuh sedang membaca Matius 4. Matius 4 data 18 itu mau sampai data 25-nya itu memang diakui di sana bahwa Yesus banyak mendapatkan orang berbondong-bondong menjadi pengikut Dia. Tetapi ingat Ibu, ketika Yesus berjalan di Galilea, situ ada Simon atau Petrus, kemudian ada Andreas. Mereka memang sedang menjala ikan waktu itu. Lalu kemudian ada anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan juga Yakobus. Nah, mereka ini dipanggil tuh, mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Manusia mana yang dimaksud Bu?
Anda mengatakan seluruh manusia. Oh tidak. Baca selanjutnya. Di data bab 10-nya Anda lihat. Yesus berpesan kepada mereka ini. Kepada Andreas, kepada Simon, kepada Yakobus, kepada Yohanes. Berpesan jangan ke bangsa lain. Tetapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu gugur itu Ibu Darni, gugur. Jadi Anda membawa data, Anda nanti mengatakan, itu kan kitab saya, Anda tidak mengerti. Saya dan teman-teman muslim membaca sesuai dengan apa yang tertulis. Sederhana kok itu. Kami tidak mengkonsumsi itu melalui dogma, doktrin, enggak. Apa yang tertulis itu yang kemudian kami bacakan. Hargai apa yang dilakukan oleh orang-orang di Lembaga Bible Indonesia. Capek Betul. mereka itu merevisi. Anda Betul, dipahami Bang dengan Juman. yang tertulis. Ya gitu. Izin. Lanjut. Izin, Silakan, Bang silakan. Juman, ya. Jadi gini, itu Darni ya. Bukan saya nggak pernah menegur di dalam itu ya. Ketika saya dipanggil atau ketika saya diajak diskusi sama mereka, ketika ada pernyataan saya yang salah di TikTok, contoh waktu saya berdiskusi dengan Bang Juma, awal kali saya TikTok ya, di forum debat sekian santang juga. Saya bukan nggak dipanggil itu, saya dipanggil untuk disidang sama mereka. Ku bilang juga sama mereka, Bu Darni, ku bilang sama